Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la khawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Amma ba'd. Para salikin, jamaah, sahabat, kolega, bapak, ibu sekalian, teman-teman saya yang saya cintai, yang saya hormati, izinkan mari kita meneruskan tidak dalam rangka menggurui, mari kita belajar bersama-sama. Seizin guru, mari kita melanjutkan dan kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bima bi ulmiya fit darain amin ya rabbal alamin. Wa inna laka fi dzalika fawaidah thalathatan. Dari 3 cerita hikayat para salafus sholih, para kiai, para ulama, para alim yang mujahadah pada Allah dan beliau tidak memperdulikan rezeki, seluruh hidupnya untuk beribadah, tidak dalam rangka mencari uang, maka dengan demikian faidatus salasah, menceritakan 3 hal tersebut, cerita tersebut mempunyai faidah 3. Ikhdaha an ta'lama anna rizqa la yafutu man kuttira lahu bihalin. Engkau akan mengetahui an ta'lama anna rizqa, bahwa rezeki la yakutu, tidak akan luput, tidak akan lupa, tidak akan menyimpang, tidak akan berubah, man kuttira lahu bihalin, terhadap yang telah ditakdirkan untuk rezekimu pada saat manapun, di dalam situasi apapun, bihalin. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, kunci kita hanya adalah ikhtiar. Ikhtiar, berharap saja. Tapi bukan pasti ditentukan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panjenengan sedanten tidak boleh, kita semua tidak boleh meyakini karena kalau saya begini akan begini. Karena selain sunnatullah ada inayatullah. Selain orang sunnatullah bergerak berjuang, tapi ada inayatullah, yaitu tangan Allah untuk memberi pertolongan kepada kita. Tanpa itu kita tidak akan bisa tercapai keinginan kita. Jadi dengan demikian, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Intinya itu yang pertama. Yang kedua, wasaniyatu an alla ta'lama anna amrar rizqi wa tawakkulilahu la muhimmun jiddan. Engkau akan mengetahui bahwa persoalan rezeki ini pasti ada hubungannya dengan tawakal, pastilah sangat penting sekali. Jadi tawakal ini kunci kepada kita semua, terhadap semua kita, menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah yang menentukan. Kalau kita tidak tawakal, berarti kita menjadi Tuhan kecil yang seakan-akan bisa menentukan kemana arah apapun yang kita inginkan, kita mampu. Ini yang tidak boleh. Tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Kenapa? Maka dalam posisi seperti wa anna lisyaitani fihi ghafaila wa wawasika azimatan. Dan setan memiliki berbagai tipu daya dan menggoda yang hebat dalam persoalan rezeki ini. Sampai orang itu pergi ke dukun, cari penglaris, ya, karena dia tidak mempercayai Allah yang akan memberi. Nah,
Hatta inna misla aulaikal a'immata zuhda lam yatakhallasu min dalik. Hingga semisal mereka para imam-imam yang zuhud itu mereka tidak bisa membebaskan diri dari gangguan setan. Pasti tadi Ibrahim Al-Abdon digoda, para solihin, para ahlul masjid tadi digoda, semua digoda. Dan walam ya sa minhum syaiton ba'datu litilkar riyadhah wa kasratil mujahadah allati sabaqat lahum. Dan setan tidak pernah putus asa ya, kepada orang-orang ahli riyadhah pun akan digoda. Dan orang yang seperti itu, orang yang mujahadah di jalan Allah juga tidak mudah kita lalui karena mereka ada setan itu akan menggoda hatta yahtaju ila daf'ihi bihadhil munaqadhat. Sampai mereka perlu guna menolak setan dengan berbagai perlawanan. Akhirnya intinya kita harus melawan dengan setan dengan sekuat tenaga. Nah, dengan demikian Imam Ghazali mengatakan walau imri anna man jahadan nafsu was syaiton sab'ina sana. Dan usiaku waktu itu sesungguhnya siapa saja yang sudah memerangi setan 70 tahun la ya'manu ayyu waswisulaha, maka ia belum aman dari godaan nafsu dan setan kepadanya, kama yuwaswisu lil mubdi'i fil ibadah, seperti hanya setan dan nafsu menggoda kepada ahli ibadah. Bal li'afilin lighafilin lam yazdahat sa'atan firyadah, bahkan kepada orang yang lalai dan tidak pernah bersungguh-sungguh sesuatu pun dalam beriadah, sama setan tetap mengganggu kita. Walau dhafira bihi, dan jika nafsu dan setan menang terhadapnya, lafadhahu wa ahlaku halakan ghafilin al-muhtarin, maka pasti nafsu setan akan menelanjangi kita, suruh berbuat melawan hukum, melanggar maksiat, ya, halaka pasti akan menghancurkan kita, al-ghafilin karena kita adalah orang yang sudah lalai kepada Allah, al-muhtarin dan kita itu pasti terperdaya. Jadi jangan pernah untuk tidak berperang dengan setan. Wa fi dzalika ibratil ulil absar, dan di dalam kejadian terdapat suatu pelajaran bagi orang yang ulil absar, yang mata hatinya itu tajam, yaitu orang yang ahlul ibadah. Nah, yang ketiga, wa tsalitsatu an ta'lama annal amru la yutimmu illa bil jiddil mahdhi mujahadil balighatin. Yang ketiga, engkau akan mengetahui bahwa suatu masalah itu tidak akan pernah la yutimmu, tidak akan pernah sempurna illa bil jiddi bil mahdhi wal mujahadah balighah, kecuali dengan kesungguhan sejati, dengan perjuangan maksimal. Artinya ini azam, ini ikhtiar. Ini yang harus kita pakai. Orang seperti awam seperti kita. Kita harus meyakini makomnya asbab. Orang kerja dapat uang. Ya, orang yang dalam posisi seperti ini, maka ikhtiar, skill, profesional menjadi penting. Karena tidak mungkin sempurna kalau kita tidak mujahadah al-balighatin, tidak mungkin kita akan bisa tercapai. Fa innahum kanu lahman wa daman wa badan wa ruhan misluka, kecuali dengan sungguh-sungguh tadi, karena para imam itu juga bisa betul-betul berjuangnya itu, ya, dagingnya, darahnya, tubuhnya, rohnya itu bergerak. Nah, ini hubungannya dengan agama. Mereka sampai kurus kering, kita hidupnya enak, makan enak, mujahadahnya kurang, gitu kan? Balkanu ankhwabu abadanan wa askhafu arkanan wa addaku idzaman minka. Bahkan mereka lebih kerempeng tubuhnya, lebih
lemah anggota tubuhnya karena banyak riyadhah, ya, dan kecil tulangnya ketimbang maka idzaman minka, ketimbang kita. Kita itu sehat, ya, kulitnya masih kenceng, makanannya bagus, kalah dengan mereka. Kulitnya kering, kecil, tapi ibadah. Nah, kita tuh sehat loh, kok nggak mau ibadah, katakan gitu. Ya, walakin kanat lahum kuwatan ilmi wa nurul yakin wa himmatu amritin. Akan tetapi mereka memiliki kekuatan apa? Cahaya keyakinan, nurul yakin, karena Allah yang dia tuju, wa himmah, dan mempunyai cita-cita tinggi, amritin, di dalam urusan agama, hatta qawau ala mislatil kal mujahadatin, hingga mereka kuat menghadapi berbagai perjuangan itu dengan sekuat tenaga. Kita, Bapak Ibu sekalian, tarawih berapa? Tarawihnya itu mendapat diskon atau dapat bonus? Kalau diskon 11, kalau bonus 23. Yang dicari biasanya kalau sudah ibadah itu cari yang diskon-diskon. Tidak kuat mujahadah, tidak kuat. Ya, alasannya ada, boyoknya, pinggangnya nggak kuat. Beda dengan ahli ibadah. Wal qiyamu bihaqiqatil hamakomah, dan menegakkan dengan sebenar-benarnya berbagai tingkatan makomat itu. Karena makomah itu makom sabar, makom tawakal. Ya, kalau sudah suluk, makom apa, dzikrul latifah, ya, makom nabi isbat, makom wukuf, makom muraqabah, ada 3 itu, af'al, ma'iyah, sifat, dan seterusnya, itu dilalui dengan baik bagi orang yang ahlul ibadah, orang yang suluk pada Allah. Fandur li nafsika, kemudian diingatkan kepada kita, lihatlah dirimu. Apakah seperti kita itu sama dengan beliau-beliau yang ahli ibadah itu. Rahimakumullah wa iyyaka, dan semoga Allah memberikan kemurahan rahmatnya kepada kita semua, ya. Wadawaha min hadidail mukhtili, dan setelah kita memberikan obat jiwa dengan membaca kitab ini, la'allaka taflawa, insyaallah, semoga engkau mempunyai dawa, insyaallah engkau akan orang-orang yang akan diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibrah yang kita bahas tentang contoh-contoh pasrah, hubungannya ikhtiar, hubungannya dengan tawakal, berhubungan dengan ridho, urusan rezeki yang kita bahas tadi. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Al-faslun. Tsumma a'lamu ba'da hadhil jumlati anni mujarridun lakan nukatan wajadtuha bihaitsu tamkutu fil qalbi idza tadzakkartaha. Tsumma a'lam wa qala al-mu'allif, kemudian Imam Ghazali mengatakan, kemudian ketahuilah setelah jumlah keterangan itu aku akan mengupas sesuatu titik-titik penting yang telah aku temukan. Itu ceritanya Imam Ghazali menemukan makna ibadah hidup, di mana hal itu bisa bersemayam di dalam hatimu, bihaitu tamkutu fil qalbi idza dzakartaha, jika engkau mau memikirkan terhadap titik-titik yang penting, noktah-noktah yang penting di dalam hidupmu. Jadi ini sesuatu yang ada di dalam jiwa ruhani kita. Imam Ghazali mengatakan, wa takfika mu'natan hadal bab, maka dengan demikian bab yang yang saya akan bahas ini adalah wa ta'alta ala wadhihatin minal haq, dan noktah ini adalah sesuatu yang sangat jelas di dalam hidup kita menuju Allah dan sangat benar. Al-haq in ta'ammaltaha wa amilta biha wallahu subhanahu wa muwafiq. Semoga engkau yang kita semua yang belajar terhadap ilmu Minhajul Abidin ini betul-betul
mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa hal-hal yang titik yang sangat penting, noktah yang sangat penting, satu hal yang menggetarkan jiwa itu apa? Al-ula yang pertama, anta'lam anna Allah ta'ala dominan rizqa li ibadati fi kitabihi faqad domina rizqoka wa taqaffala laka bihi. Pertama, hendaknya engkau mengetahui bahwa Allah telah menjamin rezeki kepada hambanya, maka sungguh Allah telah menjamin rezeki dan menanggung rezekimu itu kepadamu. Jangan tidak percaya. Allah sudah menentukan untuk di kapan, sedang, berapa, itu Allah kasih semua. Fama taqulu lam wa'adaka malakun min mulukid dunya anau yudhi'fuka lailata wa yu'asyika. Apakah pendapatmu seandainya engkau berbincang dengan seorang raja bahwa ia akan mengunjungi itu suatu malam dan dia akan menghidangkan makanmu dengan kamu? Apa pendapat kita? Ada seorang raja nelpon kita, ayo kita besok makan bersama-sama, pesta bersama Anda. Nah, wa anta hasunadzanni bihi annahu shadiqun wala yakdzibu wala yukhliful wa'd. Pasti engkau berbaik sangka kepadanya. Dia akan mengatakan dengan jujur dan saya tidak akan mengingkari itu. Ya. Perasaan Anda gimana? Yakin kan? Nah, walau wa'adaka bidrasukian au yahudian au nasroniun au majusiun. Hal serupa kalau ada seseorang pedagang pasar, orang Yahudi, Nasrani dan Majusi, masturun yang bersih dari sisimu secara lahiriah, indaka bidhahri wa afifun fi maqalati, dan beliau lemah lembut, sama. Ayo, saya punya dagangan, ayo kita dagang, ayo kita makan. Nah, alastu taqifu biwaqtihi wa tatma'innu biqaulihi. Bukankah engkau akan percaya kepada beliau-beliau itu terhadap janjinya dan terhadap apa yang dikatakannya? Wala nahtam la nahtamu li'asaika tilkal lailah ittikalan alaihi. Dan engkau tidak akan merisaukan tentang makan malammu pada malam itu, karena akan diberi kepada raja atau orang-orang itu. Itu manusia. Anda percaya. Itu adalah orang-orang yang akan mengajak makanmu. Dan itu sesama manusia. Fama baluka waqad wa'adahu ta'ala wa dhiminallaka rizqaka wa taqafful bih. Lalu bagaimana keadaanmu kalau yang mau ngajak makan, yang memberi makan, yang akan memberikan kamu itu hidup enak, itu Allah yang telah memberi dan akan memenuhi seluruh kebutuhanmu. Bal aqsamu alaihi ghairi maudhi. Bahkan dia telah bersumpah atas janjinya tidak akan hanya di satu tempat itu saja. Wa antalat ma'inna biwa'ati wala taskunu ila qawlihi wa dhamaihi. Sementara engkau tidak tentram dengan Allah. Kalau dengan manusia yakin. Lah ini wa antala tatma'innu biwa'ti wala taskunu ila qawlihi. Sedangkan kalau dengan Allah kamu kok nggak yakin? Engkau tidak tekan, engkau tidak akan tatma'innu qulubun. Hatimu itu tidak tenang. Ada janji Allah itu tidak yakin. Ya. Padahal Allah wa dhama'id, Allah itu menjamin semua. Wala tanzur ila qasamihi, dan engkau tidak akan pernah merenungkan sumpahnya Allah itu. Allah itu memberi, yakin akan memberi kita. Lah, jenengan itu kok nggak percaya.
Tapi kalau diajak atasan, kamu besok naik pangkat, loh, kok percaya? Jam 1 malam dipanggil pun oleh atasannya datang. Tapi ini diajak oleh Allah untuk sholat malam, kok nggak mau datang, nggak yakin katanya sholat malam itu gunanya. Ya, aneh ya. Kalau dengan manusia yakin, tapi dengan Allah kok malah nggak yakin. Ini manusia pada umumnya. Bal yadribu qalbuka wa yahtammu fa yalaha min fadhihatin. Bahkan masalahmu berguncang hatimu dan engkau malah merasa gelisah dan kamu betapa tercemar hatimu min qadhihati. Kalau seperti itu, hati kita sudah tercemar. Hati kita sudah nggak percaya lagi pada Allah. Allah yang maha memberi mana itu nggak yakin, nggak sabar. Ya. Akhirnya selalu melakukan pendekatan sana sini, sikut sana, sikut sini, tidak percaya pada Allah. Lek manusia yang ngajak, yang mendanjiin, percaya. Ini manusia pada umumnya. Lau ra'aita wa balha min musibatin lau alimta haliha, jika engkau lihat bencana seperti itu, ini merupakan musibah dan engkau adalah alimta haliha dan engkau kondisi ini akan mengalaminya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang pertama terhadap pentingnya kita noktah titik-titik sensitif dalam jiwa kita itu harus betul-betul menggantungkan diri pada Allah. Titik-titik lembut itu di dalam thariqah disebut dengan dzikrul latifah, 7 titik noktah yang sangat sensitif, yang sangat halus, dan itu harus kita zikiri biar kita itu betul-betul bergantung hanya pada Allah. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif wa an Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, Imam Ghazali menceritakan tentang syairnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib karamahul wajhah, beliau mengatakan begini. Atat luburizqallah min indi khairi wa tusbihu min khawfil awaqibi aminan. Akankah engkau akan mencari rezeki Allah, mencari rezeki selain Allah di sisinya, dan engkau menjadi sebagai orang yang merasa aman dari kekhawatiran terhadap berbagai akibatmu itu? Memang kamu cukup tanpa Allah? Memang mampu hidup tanpa Allah? Nah, jadi dengan demikian Imam Sayyidina Ali mengatakan tidak semua cari Allah. Kita harus serahkan pada Allah. Kemudian belum melanjutkan watardo bisorfin wa ingkana musyrikan dominan wala tardo birobbika dominan, dan engkau rela dengan mengupah meskipun ia seorang musyrik. Tadi diceritakan kalau dengan orang meskipun dia tidak dalam posisi muslim sesama, percayanya bukan main. Sebagai penjamin, sementara engkau tidak rela dengan Tuhanmu sebagai maha penjamin. Ini tajam banget ya. Ali bin Abi Thalib tajam ini. Kalau kepada manusia meskipun orang musyrik kamu percaya, tetapi kepada Allah yang maha menjamin malah kamu tidak percaya. Ka'annaka lam taqra'a bima fi kitabihi wa asbahta manhulal yakini mubayyinan. Seakan engkau belum pernah membaca apa yang ada di dalam kitabmu. Dan jenengan kita membaca Quran loh. Masa enggak percaya pada Allah, kan? Maka engkau menjadi sebagai orang yang kurus keyakinanmu dan kamu menjadi mubayyinan dan menentang kepada Allah. Intinya ayo kita ikhtiar, ayo kita azam, ayo kita profesional, serahkan pada Allah, rezeki nanti Allah yang akan. Walihadal makna
yan jarru hadzal amru illa thaqi wa syubbatin. Dan berdasarkan pengertian syair ini, persoalan rezeki adalah bisa menyeret keraguanmu terhadap ketidakpastian dalam hal tauhid, dan itu bahaya. Jadi bahaya ini soal i'tiqad. Kalau kita tidak mempercayai Allah yang Maha Pemberi, Allah penjamin, berarti i'tiqad kita, keyakinan kita menjadi lemah. Wa yukhafu ala sahibi wal iyadu billah. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, inilah yang saya khawatirkan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Salbul ma'rifah waddin. Semoga Allah jangan sampai mencabut makrifah kita, waddin, makrifat kita kepada Allah dan agama kita. Terus beliau menukil beberapa Quran yang menunjukkan rezeki itu pasti sudah dibagi dan untuk kita. Salah satunya wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hendaknya engkau bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, karena itu hendaknya engkau kepada Allah saja yang akan kamu tawakal, bukan kepada manusia. Ini di surat Ali Imran ayat 3. Selain itu juga ada surat Al-Maidah ayat 11, surat At-Taubah ayat 51, surat Ibrahim ayat 11, surat Al-Mujadalah ayat 10, surat At-Taghabun ayat 13. Semua itu menunjukkan bahwa Allah telah menjamin dan akan menjamin semua kebutuhan kita. Fahasabul mu'minil muhtimi li amri dinhi hadhihi nuktatu wahidah, maka seorang mukmin yang merasa persoalan agamanya adalah yang sangat penting, maka dengan demikian akan memperhatikan nuktah, titik penting di dalam hidupnya, yaitu hal seperti tadi. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Beliau mengatakan seperti itu. Semoga Allah memberikan kepada kita, hanya Allah lah yang memberi kekuatan kita, dan Allah lah yang akan memberi perlindungan kita, karena Allah yang maha luhur, maha luhur lagi maha agung. Yang kedua, titik kedua menurut Imam Ghazali, wasaniyatu Allah ta'lam anna rizqal maksumun. Engkau dan kita harus mengetahui, meyakini bahwa anta'lam, ketahuilah anna rizqa, sejujurnya rizki maksumun itu akan dibagi rata. Sohha dalika fi kitabillah ta'ala, ini telah disohhehkan di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhbari Rasulullah, dan dikhabarkan oleh Rasulullah, wa ta'lam anna kismatun la tabaddalu wa la taghayyaru. Maka dengan demikian engkau harus yakin bahwa Allah memberi rezeki itu tidak akan berganti dan tidak akan berubah. Kalau rezekinya kepada Pak X, ya Pak Abjan katakan, tidak akan lari kepada yang lain. Begitu juga jabatan itu untuk si ibu Nyai X juga tidak akan pindah kepada ibu Nyai Y. Jadi semua sudah pada porosnya, semua pada tempatnya, dan Allah telah menentukan semua. Ini titik yang kedua, yaitu bahwa rezeki itu telah maksumun, telah dibagi secara rata, bahwa Allah tidak akan berubah. Wa in angkartal kismata au jawazat naqdhaha, maka jika engkau mengingkari bagian ini dan engkau bertindak keterlaluan dengan menentangnya, ya Allah, saya itu mintanya begini kok hanya dikasih ini, nah, itu tidak ada syukur, ya. Fadzalika babul kufur, itu adalah pintu Anda kufur. Pintu adalah kekufuran,
takra'ahu na'udzubillah, di mana engkau sedang mengetuknya. Nah, ngetuk kok ngetuk kufur, kok nggak percaya pada Allah. Nah, karena itu na'udzubillah, kita berdoa semoga Allah melindungi kita dari jiwa sifat sikap kita yang kufur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa in alimta annahu haqqun la yataghayyar. Dan jika engkau telah mengetahui bahwa Allah adalah benar dan tidak akan merubah janjinya dan tidak merubah pemberian pada kita, fa ayyun faidatan fil ihtimami wat talab. Maka manfaat apa yang ada di dalam kegundahan dan mencari rezeki? Wah, usah, betul usah, bingung, ndak usah gundah, mangan-mangan, bisa-bisa menikmati hidup ini, bisa-bisa beribadah, dapat rezeki, ya, ndak usah hantam sono hantam sini, illa dzullu wal hawan, selain kerendahan dan kehindaanmu ad-dunya, kecuali kamu itu orang yang rendah di dunia, wasiddatu wal khusran fil akhirah, sedangkan engkau akan susah dan rugi nanti di yaumil akhir kalau kita itu tidak percaya pada Allah yang memberi dan yang menjamin terhadap kita. Walidzalika qallallahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam maktubun ala dhahril khuti wat tawri rizku fulanin ibnu fulan fala yasdadul kharisu illa juhda. Tertulis di atas punggung ikan dan banteng, rezeki itu fulan dan fulan, maka seorang ambisius tidak akan mampu menambahkan kecuali hanya kepayahan. Ini rezekinya hanya sedikit tak tambah, enggak bisa. Allah sudah ngatur. Kalau seperti itu ilajuh, dan kamu hanya payah saja. Bapak Ibu sekalian, pagi, siang, malam sampai malam kerja dapatnya gitu kan, payah. Tapi kalau kita, ya istilahnya sakmatio, kerja jam 8, jam 4, jam 5 sore pulang, ya Allah kasih rezeki, makan enak, keluarga enak, ya pulang sore, ya tidak habis waktu kemana-mana, akhirnya rezeki juga datang. Maka dengan demikian wa fi dzalika yaqulu syaihuna, maka berkata gurunya Syekh Abdullah Al-Barok rahimahullah, beliau mengatakan begini, innama kutira lima di ghaika an ya'dhuhu, sesungguhnya sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk dua pengunyahmu, ya'dhuhu, maka engkau akan mengunyah dua kali. Artinya kalau ukuran rezeki itu kepadamu, kepada kita X, maka Allah kasih X itu tidak akan berkurang. Fala yamdhuhu ghairuka fa kulli rizqika, maka tidak akan bisa mengunyahnya kecuali dirimu, maka kita dimakan, kita syukuri. Wahyaka bil ghizi wala ta'qal bidzullin, celaka dirimu kalau kamu itu tidak merasa hormat, tidak merasa syukur terhadap pemberian Allah, dan takulhu bidzulin, dan kamu menerimanya itu dengan merasa hina. Jadi yang ada berapapun kita syukuri. Inilah noktah yang mencukupi sebagai orang-orang yang tawakal kepada Allah. Demikian, sedangkan ketiga dan keempat seterusnya akan kita bahas pada kesempatan lain. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga ngaji kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho, ma'unah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekaten, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Moga-moga kita semua dalam posisi tawakal dan Allah, karena Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.